Selamat datang di channel Soli Deo Gloria. Kali ini kami mau membahas masalah yang merupakan turunan dari topik Tritunggal. Hal ini perlu kami bahas karena kami melihat ada banyak orang Kristen yang bingung tentang Tritunggal ini. Banyak yang mengaku Tritunggal, tapi gaya penjelasannya seperti Triteis atau tiga Allah. Dan banyak juga yang akan mengira bahwa pemahaman kami tentang Tritunggal adalah pemahaman Oneness Christology atau modalisme. Jadi di sini kami mau menjelaskan apa perbedaan dari ketiga pandangan ini, supaya jangan menimbulkan kesalahpahaman. Sebelum kami lanjut, saudara bisa mengklik subscribe atau like jika saudara menyukai pembahasan seputar iman kekristenan. Oke, langsung saja kita membahas definisi dari masing-masing konsep keilahian di atas. Yang dimaksud dengan Triteis adalah pengajaran yang dipandang bida di dalam kekristenan. Doktrin ini mengajarkan bahwa Allah dalam Kristen ada tiga. Pengajaran ini menekankan bahwa setiap pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saling independen satu sama lain. Mereka tidak berpemahaman bahwa kesatuan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus inilah yang akan membentuk hakikat Allah yang seutuhnya. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipandang sebagai pribadi-pribadi Allah yang terpisah satu sama lain. Pemahaman ini lebih mirip dengan konsep Trimurti yang ada di dalam ajaran Hindu, di mana umat Hindu berpandangan bahwa Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa adalah tiga badan atau tiga kekuatan berbeda dari Sang Hyang Widi. Jika kita menyebut Dewa Brahma, maka pasti maksudnya bukan Dewa Wisnu atau Dewa Siwa. Begitu juga dengan pemahaman para penganut Triteis ini. Jika kita menyebut Bapa, maka pasti itu bukan Yesus Kristus dan juga bukan Roh Kudus. Hal yang paling kami sayangkan adalah banyak orang yang mengaku penganut Tritunggal, tapi pada saat mereka menjelaskan Tritunggal, ternyata gaya penjelasan mereka lebih kepada konsep Triteis. Inilah yang membuat bermunculannya kaum Oneness dan kaum Unitarian, karena mereka menolak penjelasan yang menggambarkan bahwa Allah itu ada tiga. Padahal jelas-jelas Alkitab menuliskan bahwa Allah itu esa adanya. Lalu apa yang dimaksud dengan Oneness atau modalisme? Ajaran ini berpandangan bahwa Allah itu satu pribadi, namun bekerja dengan berganti-ganti manifestasi atau wujud dari waktu ke waktu. Ini juga dianggap sebagai salah satu bida di dalam kekristenan. Jadi, modalisme berkeyakinan bahwa di Perjanjian Lama, Allah adalah Yahweh. Lalu pada saat penebusan dinyatakan, seluruh eksistensi Allah menjelma menjadi Yesus. Demikian sehingga Yesus adalah manifestasi dari Yahweh yang ada di Perjanjian Lama. Setelah penebusan dilaksanakan dan kita masuk ke dalam Perjanjian Baru, maka Allah menyatakan dirinya lagi sebagai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Mereka berpandangan bahwa pada saat Yesus di dunia ini, seluruh eksistensi Allah di dalam diri Yesus. Hal inilah yang membuat kaum Trinitarian menolak pemahaman modalisme ini. Karena sangat nyata terlihat dalam Alkitab, pada saat Yesus dibaptis, ada eksistensi Bapa dan Roh Kudus yang menyatakan diri di luar Yesus Kristus. Selain itu, penganut Trinitarian juga mempertanyakan kepada siapa Tuhan Yesus berdoa jika seluruh hakikat kealahan berdiam di dalam dirinya. Selanjutnya, ada kelompok Unitarian. Kelompok ini adalah bida kekristenan yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus bukan Allah. Yesus hanya nabi yang mendapat inspirasi dari Allah. Doktrin ini kurang lebih sama dengan pemahaman teman-teman di Islam. Setelah saudara memahami konsep dari Triteis, modalisme, dan Unitarian, barulah kita akan membahas tentang Trinitarian. Trinitarian adalah penganut ajaran yang mempercayai bahwa Allah di dalam kekristenan itu hanya satu, namun dia hidup dalam tiga pernyataan pribadi yang berbeda. Sejak semula ketiga pribadi ini selalu bersama dan akan terus bersama sampai selama-lamanya. Tulisan tertua yang membela doktrin Tritunggal ini ditulis oleh Tertullian yang menyebut doktrin ini sebagai Tres Personae Una Substantia. Personae adalah bentuk jamak dari kata persona yang artinya adalah topeng yang digunakan dalam drama teater pada masa Eropa kuno. Setiap topeng ini mewakili lakon atau peran yang berbeda. Jadi, Tres Personae Una Substantia ini lebih tepat jika diterjemahkan sebagai tiga peran yang dilakukan oleh satu hakikat. Tapi berbeda dengan modalisme yang beranggapan bahwa Allah berganti-ganti lakon dari waktu ke waktu,
Trinitarian berpandangan bahwa ketiga peran Allah ini selalu ada bersama-sama sejak semula sampai selama-lamanya. Tertullian menjelaskan doktrin Tritunggal ini dalam tulisannya Melawan Praxeas. Dia mengatakan Allah itu tiga, namun bukan dalam keadaannya, tapi dalam gelarnya. Bukan dalam hakikatnya, tapi bentuknya. Bukan dalam kuasa, tapi aspeknya. Jadi satu hakikat, satu keadaan, dan satu kuasa, karena dia adalah satu Allah yang daripadanya gelar-gelar, bentuk-bentuk, dan aspek-aspek ini dikenal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi maaf, menurut kami, gambar Tritunggal bukan seperti ini. Jika kita menggambarkannya seperti ini, maka kita akan membuat beberapa ayat menjadi dusta. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa siapa saja yang sudah melihat dirinya, maka orang itu sudah melihat Bapa? Jika gambarnya seperti ini, maka jelas ayat tersebut tidak terpenuhi. Karena siapapun yang melihat Anak tidak sedang melihat Bapa. Orang itu sedang melihat pribadi Allah selain Bapa. Gambar ini juga tidak menjelaskan bagaimana Bapa dan Anak tunggalnya setara di dalam kuasa, namun dalam pelaksanaannya selalu saja Anak yang melakukan kehendak dari Bapa. Jika memang keduanya setara, lalu kenapa Anak yang selalu menjalankan kehendak Bapa? Gambar ini juga tidak menjelaskan bagaimana Anak dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus berasal dari Allah yang Esa, tapi Anak dan Roh Kudus tidak berasal dari Bapa. Mungkin gambar ini lebih tepat untuk konsep Trimurti saudara-saudara di Hindu, di mana Sang Hyang Widi memiliki 3 badan berbeda. Jadi siapapun yang melihat Dewa Wisnu tidak sedang melihat Dewa Brahma atau Dewa Siwa. Tritunggal dalam ajaran Kristen tidak seperti itu, karena walaupun Bapa dan Anak adalah 2 eksistensi yang berbeda, namun siapapun yang melihat Anak bisa dikatakan dia sedang melihat Bapa. Untuk itu, kami menggambarkan eksistensi Allah Tritunggal seperti berikut ini. Allah itu adalah roh yang tidak terbatas yang memenuhi langit dan bumi. Saudara bisa membaca ini dari dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34 dan Yeremia pasal 23 ayat yang ke-24. Jadi di bagian ini kami terlebih dahulu menggambarkan roh Allah sebagai lingkaran dengan garis putus-putus. Roh Allah ini juga mempunyai eksistensi yang menyatakan diri dalam baitnya, yang adalah gambar wujud Allah seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Eksistensi roh Allah ini keluar dari eksistensi roh Allah yang tanpa batas tadi, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya ke-42. Selanjutnya, roh Allah juga mempunyai eksistensi yang keluar dari eksistensi tanpa batas tadi dan dari eksistensi yang dinyatakan di dalam gambar dan rupa Allah. Eksistensinya ini keluar untuk menolong umatnya dan juga untuk melakukan segala kehendak Allah di dunia ini. Kita bisa membaca ini dari dalam Yohanes pasal 15 ayatnya ke-26. Lebih lanjut kita mengenal ketiga eksistensi dari satu roh Allah ini sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapa yang menjadi sumber dari semua roh, kuasa, dan kehendak Allah. Yang kedua adalah Anak yang adalah roh Allah yang menyatakan segala kehendak dan kuasa Allah. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus yang merupakan roh Allah yang bekerja melaksanakan semua kehendak dan kuasanya, serta menolong umatnya dalam memahami banyak perkara. Tidak ada roh Allah yang tidak berasal dari Bapa. Tidak ada roh Allah yang dinyatakan bukan oleh Anaknya. Dan juga tidak ada kehendak dan kuasa Allah yang dikerjakan bukan oleh Roh Kudusnya. Jadi tidak ada 3 Allah. Roh Allah yang ada pada Anaknya dan Roh Kudusnya semua berasal dari Bapa. Roh Allah ini secara bebas bergerak di antara ketiga eksistensinya yang berbeda ini, sebagaimana tadi dinyatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34, bahwa eksistensi Anaknya bisa menggunakan semua roh Allah tanpa batas dari eksistensi Bapanya. Hanya karena roh yang ada pada Anak berasal dari Bapa dan bisa kembali kepada Bapa, bukan berarti Anak adalah eksistensi yang muncul belakangan. Firman Tuhan dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama menuliskan bahwa Yesus Kristus sudah ada sejak dahulu kala. Kata dahulu kala ini dalam bahasa Ibraninya dituliskan sebagai olam yang berarti kekekalan. Demikian sehingga dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ke-17 sampai 18, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Apakah ketiga eksistensi ini bisa dikatakan sebagai 3 manifestasi atau 3 perwujudan atau 3 jelmaan seperti yang dikatakan oleh penganut modalisme?
Kami tidak setuju jika dikatakan tiga eksistensi ini sebagai tiga manifestasi. Kata manifestasi yang berarti perwujudan atau jelmaan memberikan kesan bahwa itu bukan keadaan yang sebenarnya dan bersifat sementara. Manifestasinya bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tiga eksistensi Roh Allah ini selalu ada bersama-sama dari semula sampai selama-lamanya. Bukan sebagai bentuk manifestasi, tapi sebagai kondisi yang sebenarnya. Lalu, bagaimana jika dikatakan tiga eksistensi ini sebagai tiga pribadi? Sebenarnya kata pribadi ini adalah pilihan kata penerjemah bahasa Indonesia untuk kata person. Tapi benarkah kata person ini merujuk ke kata pribadi di dalam bahasa Indonesia? Di dalam bahasa Yunani, ada dua kata yang biasa diterjemahkan sebagai person. Yang pertama adalah prosopon dan yang kedua adalah hipostasis. Hipostasis bermakna keadaan dasar dari sebuah hakikat atau bisa juga diterjemahkan sebagai eksistensi atau keberadaan. Sedangkan prosopon adalah bentuk, wajah, rupa, atau ekspresi yang dipergunakan oleh hipostasis untuk muncul di realita manusia. Jadi dalam ajaran Tritunggal, Allah mempunyai tiga hipostasis atau tiga keadaan dasar dari hakikatnya atau tiga eksistensi dari rohnya. Hipostasis Bapa terlalu besar dan tidak terbatas sehingga tidak seorang pun yang pernah melihatnya. Demikian sehingga setiap perjumpaan Allah dengan manusia adalah perjumpaan dengan hipostasis anaknya, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Jadi yang menemui Adam, Abraham, Musa, dan lain-lain itu adalah hipostasis anaknya. Mungkin sekarang ada yang kaget dan berkata, "Astaga, jadi yang menemui Musa dan berkata bahwa dia adalah Yahweh itu anak tunggal Allah dan bukan Bapa?" Ya, jika tidak demikian, maka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 itu berisi kesalahan. Karena ternyata Musa pernah bertemu dengan Bapa. Demikian sehingga Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga eksistensi dasar dari Roh Allah. Tapi Anak Tunggal dan Roh Kudusnya bisa bermanifestasi dalam berbagai rupa yang dikehendakinya. Dia yang berjalan di dalam Taman Eden, dia yang menemui Kain, Abraham, Hagar, Yakub, dan lain-lain. Dia juga yang muncul di hadapan Musa dalam rupa api di semak, tiang awan dan api, dan dari dalam badai api dan petir di puncak Sinai. Terakhir, dia menyatakan dirinya dalam tubuh yang sama dengan tubuh manusia berdosa yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Selanjutnya, kita juga mengenal manifestasi dari Roh Kudus yang menyatakan dirinya dalam bentuk burung merpati dan lidah-lidah api. Jadi apakah penggunaan kata pribadi di dalam bahasa Indonesia ini salah? Begini, kita mengenal Tom Cruise sebagai orang yang sudah memainkan banyak film. Dia berperan sebagai Maverick di Top Gun, Ethan Hunt di Mission Impossible, Nathan Algren di The Last Samurai, dan masih banyak lagi. Kita pasti bisa sepakat jika dikatakan bahwa Maverick, Ethan Hunt, atau Nathan Algren adalah tiga pribadi berbeda yang diperankan oleh seorang Tom Cruise. Tetapi banyak yang akan berpikir bahwa Tom Cruise hanya bisa melakonkan satu pribadi untuk satu waktu. Jadi dianggapnya Allah juga seperti itu. Maka jadilah Allah harus berganti-ganti manifestasi seperti dalam pandangan penganut modalisme. Padahal Roh Allah tidak terbatas dan dia bisa berdiam di dalam banyak pribadi orang percaya dalam satu waktu tanpa membuat dirinya menjadi jamak. Jadi, kami lebih terbiasa menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga eksistensi Roh Allah yang berasal dari kata hipostasis. Tetapi menurut kami, tidak salah jika ada yang menyebutnya sebagai tiga pribadi selama bisa memahami bahwa tiga pribadi ini dilakukan oleh satu hakikat yang sama pada saat yang sama. Demikian sehingga ketiganya akan selalu dalam kedudukan dan kuasa yang sama. Penjelasan di atas sejalan dengan isi dari Credo Athanasius yang mengatakan, Bapa tidak dibuat, tidak diciptakan, dan tidak diperanakan. Anak berasal dari Bapa, tidak dibuat, tidak diciptakan, tapi diperanakan. Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Anak, tidak dibuat, tidak diciptakan, tidak diperanakan, tapi keluar dari eksistensi sebelumnya. Mungkin ada yang mau menyanggah ini dan berkata, jadi maksud kalian Yesus adalah Allah yang lebih kecil dari Bapa?
Jika ada yang menanyakan ini, berarti dia gagal fokus. Bagaimana bisa Yesus dikatakan sebagai Allah yang lebih kecil jika Yesus adalah Roh Allah yang sama dengan Bapa? Barang siapa melihat Yesus, maka dia sudah melihat Bapa, karena Roh Allah yang ada padanya adalah Roh Allah yang sama yang berada di dalam Bapa. Kecuali dikatakan bahwa eksistensi Roh Allah di dalam Bapa lebih besar dari eksistensi Roh Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus pada saat itu, maka kami sependapat dengan pernyataan tersebut. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya ke-28. Tapi yang harus selalu diingat adalah Anaknya berkuasa menggunakan semua Roh Allah yang tidak terbatas ini karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang sama. Mungkin ada lagi yang protes pernyataan kami ini. Allah yang sama, berarti kita bisa menganggap Yesus Kristus itu sama dengan Roh Kudus dong. Begini, sudah berapa kali kami menyatakan bahwa Roh Allah yang ada pada Kristus adalah Roh Allah yang sama dengan Roh Kudus yang menolong kita umatnya. Kita bisa melihat ini dari dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Dalam ayat ke-17, Tuhan Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran akan diam di dalam kita. Namun pada ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia sendirilah yang ada di dalam kita. Begitu juga dari dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Dengan sangat jelas Petrus mengatakan bahwa Roh Kristus adalah roh yang memberi kesaksian tentang segala sesuatu yang terjadi kepada Kristus. Sedangkan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26, dengan sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa penghibur yang adalah roh kebenaranlah yang akan bersaksi tentang dirinya. Dan dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, kita bisa melihat dengan jelas bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam nama Kristus Yesus. Jadi dengan jelas kita bisa melihat bahwa Roh Kudus pun disebut sebagai Roh Kristus dan itu bukanlah sesuatu yang keliru. Karena dari penjelasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang keluar dari Bapa dan dari dalam Anak Tunggalnya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Selanjutnya, mungkin masih ada yang mau menyangga lagi penjelasan ini dengan bertanya, jika memang Roh Allah yang ada dalam Yesus adalah Roh Allah yang sama yang keluar dari Bapa, lalu kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Jika yang menanyakan ini adalah orang Kristen, maka dia juga gagal fokus, karena yang mengatakan bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus keluar dari dalam Bapa adalah firman Tuhan sendiri. Apakah dia sedang berusaha mendebat firman Tuhan? Memangnya apa yang salah jika Roh Allah di dalam Kristus berkomunikasi dengan Roh Allah di dalam Bapa melalui doa? Apakah itu berarti Bapa dan Yesus adalah Allah yang berbeda? Sekarang perhatikan tangan kita masing-masing. Jika palu-palu tidak sengaja menghantam tangan kita, maka sel-sel yang ada di tangan kita akan berkomunikasi dengan sel-sel otak kita dengan cara mengirim sinyal syaraf. Demikian sehingga otak bisa mengirim pesan untuk menarik tangan kita agar tidak terpukul lagi. Tapi lain kasus jika ada orang tua yang berusaha melindungi anaknya dari tembakan pistol orang jahat. Otaknya tahu bahwa terkena peluru itu akan terasa sangat sakit dan bahkan bisa mati. Tapi pada saat peluru mengenai tangannya dan tangan itu mengirim sinyal rasa sakit ke otak, maka balasan dari otak adalah perintah untuk tetap bertahan, karena dia harus melindungi anaknya. Jadi jika sel tubuh di tangan Anda berkomunikasi dengan sel otak di kepala Anda, apakah itu berarti sel di tangan Anda adalah sel dari orang yang berbeda dengan Anda? Jika sel saraf di tangan Anda bisa berkomunikasi dengan sel otak di dalam kepala Anda dengan menggunakan sinyal syaraf, lalu kenapa Roh Allah dalam Kristus tidak bisa berkomunikasi dengan Roh Allah dalam Bapa melalui doa? Oke, sekian dulu penjelasan kami tentang konsep Allah Tritunggal ini. Manakah konsep keilahian yang saudara anggap paling sesuai dengan konsep Allah yang dijabarkan di dalam Alkitab? Saudara tentu bebas membuat penilaian Anda sendiri, karena setiap orang diberinya hak untuk menguji segala sesuatu dan memegang yang dipandangnya baik. Kami tidak akan menghabiskan waktu untuk meneriaki orang-orang yang berbeda pandangan dengan kami sebagai orang yang sesat, karena itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kami cuma mau berdoa semoga Tuhan menuntun kita semua pada kebenarannya. Jika saudara masih membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap tentang konsep Allah Tritunggal ini, silahkan membuka video konsep Allah Tritunggal yang sudah kami sediakan.
Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Soli Deo Gloria.